base camp via Bowongso. Berhasil sampai puncak. Berhasil. Saat ini Anda sedang menyaksikan perjalanan kami Muncak Gunung Sumbing. Ini merupakan kali kedua gue dan keempat rekan seperorganisasian melakukan ekspedisi mendaki gunung. Halo guys. Halo. Hanya berbekal pengalaman pendakian pertama, yaitu ke Gunung Pangrango, yang saat itu tanpa persiapan sama sekali. Ya, cukup nekat, karena saat itu rencana sangat mendadak. Awalnya tujuan kami ke destinasi lain, tak terbayang kita akan mendaki gunung. Tentunya perjalanan pertama kami ke Gunung Pangrango tidaklah mudah. Kami sampai di puncak Mandalawangi pada 20 Mei 2021. Tapi sayangnya sangat sedikit dokumentasi berupa video yang kita ambil saat itu. Alhamdulillahnya, salah satu di antara kami masih menyimpan file video perjalanan kala itu. Berasa. Apa tuh? Mode Jubi. Saya sengaja menampilkan video kala itu ke dalam video ini. Kamera. Karena dokumentasi seperti inilah yang kita perbanyak di masa muda, yang kelak di masa yang akan datang hanya tersisa kenangan. Kenangan bersama teman dan kenangan bersama alam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan gue, Rajuayan Harpradipta. Kali ini gue bakal coba buat vlog perjalanan gue dan teman-teman ke gunung. Kita akan melakukan pendakian. Malam ini insya Allah berangkat ke Wonosobo. Kita paginya atau siangnya akan muncak melakukan pendakian di Gunung Sumbing. Sudah berkumpul di titik kumpul, yaitu rumah Ferdiansyah Muda. Kita sedang menunggu supir sekaligus porter kita ya. Iya. Yaitu Bang Iqbal. Bang Iqbal ini sudah banyak membawa orang buat naik ke gunung. Betul sekali. Gak usah ketawa. Saya tidak ketawa saya. Lightingnya manual ya guys ya. Iya, pakai HP. Yang penting kita jadi video. Kita bakal coba bikin vlog kecil-kecilan untuk jadi satu video. Jangan lupa cek di YouTube di bawah ini. Ya, ini dia potret tas yang akan dibawa ke Gunung Sumbing. Kita masih di Kampung Dukuh, masih di Ciledug. Setelah tibanya Bang Iqbal ditemani istrinya, kami segera berangkat menuju lokasi tujuan. Tidak berlama-lama karena kita tahu perjalanan yang membutuhkan waktu yang lama. Singkat cerita, kami beristirahat di daerah Tegal, yang mana sekitar 4-5 jam lagi sampai di tempat tujuan. Guys, kita udah nyampe daerah Tegal. Karena musola. Musola dulu. Halo, mau ngapain? Ayo guys, Mau ngapain? kita mau makan dulu guys. Kita sarapan ini saya satu. Kita. Kita lagi ada di bukan rest area, kita ada di pom bensin di daerah Tegal. Ini kita lagi mau sarapan setelah sholat subuh. Kita subuhan di pom bensin Tegal. Ya, ini lagi ada yang mau siapin makanan. Nyari bola kayaknya lebih cepat saja. Setelahnya kami melanjutkan perjalanan. Oh iya,
Yang mengendari mobil ialah Bang Ferdi, ditemani sang navigator, yakni Bintang. Guys, Halo. mau ke Bobot Sari guys. Doain ya guys, Aduh. semoga aman-aman aja guys. Oke. Kita memiliki dua pasang supir yang bergantian selama perjalanan. Sebelumnya adalah Bang Iqbal ditemani istri. Waktu demi waktu kita lewati, sesekali memandang jendela luar yang sudah dimanjakan dengan pemandangan gunung dan sawah, menandakan kita semakin dekat dengan desa. Efek dari asupan yang masuk pagi tadi mengharuskan kita untuk mengeluarkannya kembali. Sampailah kita di Masjid Muhammad Syad, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Bersyukur banget sih, daripada harus ke pom bensin yang harus mengeluarkan recehan dari celana kita, alias ada tarifnya. Oke guys, kita udah nyampe di seperempat jalanannya. Sepertiga lah. Kita udah hampir dekat di Gunung, tapi kita masih dekat-dekat di Gunung Slamet. Jadi kita lagi istirahat untuk buang air kecil dan juga sholat. Oh ya, kenalin, ini Bintang. Yang ini Ewah. Dan Selanjutnya Rival. Dan kita masih ada rombongan lain di sana dalam. Nah, ini Bang Ferdi sopir kita dari Tegal sampai sini. Dadah. Sampailah kita di Kabupaten Wonosobo. Eits, belum berarti sampai tujuan. Kami masih disibukkan untuk mencari logistik. Karena sesuai rencana, kita akan belanja keperluan di dekat tujuan. Ada yang turun. nyeker lagi. Nyeker dia, nyeker. Katanya supaya masih fresh dan juga dapat bertahan lama. Sekarang kita mau nyari bekal. Beberapa kali turun namun tanpa hasil. Mungkin karena masih pagi dan tidak tersedia yang kita butuhkan. Oke guys, kita dapat es teh tarik. Ini enak banget, nikmat. Ya, ini nikmat sekali. Ini teh tarik, minuman yang saat kita minum waktu itu sangat menyegarkan. Sangat terasa segar. Mungkin bentuk rasa syukur sebelum kita berada di tempat yang tidak ada penjual seperti ini. Jadi baru Pak. Gue ngecas juga Pak. Ya sudah kelihatan gue nongol. Ke arah barat laut di Jalan Balai Kambang, Jalan Campur Salap. Navigatornya terlelap. Sang navigator pun terlelap meninggalkan sang supir. Enaknya jadi penumpang, bisa bebas ngapain aja, kadang tidur, sesekali menikmati pemandangan. Karena kita nggak tahu jalan, pertukaran terjadi. Saat di belakang malah kelihatan seger doi. Kita pun berbincang-bincang, membangun ekspektasi dan bersenda gurau. Mau ke jalur Bongsowo. Apa tadi? Bawongso. Ini orang mau nonton, lu jelasin detail. Dan terus apa lagi? Ya, jadi di situ kita akan insya Allah kita akan menjajal 3 puncak dengan tujuan ingin melihat keajaiban yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah betul Bang Fer? Saya sangat yakin sekali karena kalau kita nggak yakin nggak mungkin yang namanya kita bakal sampai. Apakah Nabila setuju? Nabila setuju? Semua kembali ke diri kita masing-masing. Ya. Kalau kita yakin, insya Allah semua. Ya, dan semoga super sekali. Pergi pulang nggak kurang nggak nambah. Insya Allah semua baik juga. Stay tune sampai ke base camp jalur Bawongso. Sampai tempat istirahat, kita istirahat dulu, duduk dulu sekaligus kita urus simaksi. Kita sampai di base camp Bawongso pada siang hari. Kami istirahat sejenak sambil mengisi daya handphone.
kemudian melakukan registrasi pendakian. Kita udah sampai di base camp Via Bowongso. Kita lagi ada tempat istirahat di sini. Kita diminta untuk istirahat dulu, sekaligus kita isi data pendataan di sini. Ya, kita isi biodata kita, nama kita, terus menentukan ketua, siapa yang menjadi ketua di pendakian ini. Dan selanjutnya kita mengecek barang bawaan, bisa dilihat. Terus lamanya. Ini banyak tuh. Carrier ini bakal dibongkar. Kita bongkar terus kita bagi rata buat keperluan kita selama di atas. Oke. Setelah menginput barang bawaan yang dibawa seperti berapa jumlah headlamp, kompor portable, air mineral, persediaan makanan, dan lain-lainnya yang kita bawa, kami menyerahkannya ke loket dan menyelesaikan administrasi sebesar Rp25.000. Tujuh ya? 7 kita. Lalu dipastikan kembali oleh petugas tentang berapa lama rencana kami ngecamp. 2 malam, Mas. Hah? Rencana 2 malam. Mau niatnya semalam, Mas. Khawatir takutnya nanti perjalanannya agak ini. Ancang-ancang antisipasi. KTP satu ya? Apa? KTP. Tinggal. Iya, buat bukti. Ya kita tinggal KTP juga. Kemudian kami diberikan sebuah peta pendakian Gunung Sumbing. Kami dijelaskan rute yang akan kita lewati dan diberitahu bahwa hanya ada satu tempat sumber mata air yang Berarti tersedia. kalau untuk misalnya kita mau buang air kecil di camp sini sama di bawah sini nggak jadi masalah ya? Yang penting 50 meter dari sumber mata air Iya. kedua. Kan di sana ada pelang. Iya. Sumber mata air. Nah, kira-kira aja. Yang penting jangan di sumber mata air. Terus yang ketiga ini diusahakan jangan ngeluh dingin sepanjang jalan. Ngeluh dingin sampai turun tadi. Terus yang keempat jam turun. Jam turun. Jadi perhatikan. Soalnya kita atur pelayanan itu jam 9 malam. Registrasi kartu ojek. Jadi kalau bisa sebelum jam 9 malam harus sudah sampai base camp. Kalau misalkan jam 9 dikira-kira jam 9 malam kok nggak bisa sampai base camp, Mending camp lagi. camp lagi ya. Terus yang terakhir misalkan turunnya mau pakai jasa ojek yang dari parkiran Swadas ke base camp, nah itu kita nggak ada layanan dari adzan maghrib sampai adzan isya, Mas. Tetap diistirahat waktu itu. Jadi kalau mau pakai ojek kalau bisa sebelum maghrib, kalau nggak bisa nunggu adzan isya itu adzan isya. Ayo bisa. Oh iya. Diusahakan sampai turun masih bawa ini ya. Iya. Jadi kemanapun pergi tolong dibawa. Samping juga dibawa kemanapun pergi dia di atas. Siap. Usahakan sampai turun nanti kalau sampai base camp Kembalikan. Dibuang. Oh iya. Ada yang menarik. Kami diberikan larutan kopi dan santan. Diminta untuk setiap dari kita menjaga itu. Jangan sampai hilang sampai kembali di base camp. Diminta dijaga apapun kondisinya, terkecuali dalam situasi genting. Itu boleh saja dimanfaatkan. Kalau kata Bang Firsa, kalau nggak percaya, sikap kita tetap harus menghormati kepercayaan sekitar saja. Tidak boleh lebih, apalagi meyakini. Dilanjut instruksi ke seluruh tim pendaki, apa yang tidak boleh dilakukan dan harus dilakukan. Selanjutnya packing deh, membagi barang bawaan ke tas-tas yang kita bawa. Di sini yang pemula baru tahu kalau sistem packingnya dikelompokkan. Seperti pakaian dikhususkan pada tas pakaian. Isinya baju semua itu hilang, pulang kita nggak pakai baju.
peralatan camp ya di tasnya sendiri. Wah, kalau gini yang kebagian banyak ya berat bebannya. Selamat pagi sampai ke rumah dengan benar-benar fit dan kondisi badan pun sehat. Ya, tidak ada hambatan. Insya Allah nanti kalau keluar dari sini mau kemana terserah. Intinya ilmu Iqbal nyaraninnya kita bisa minim-minimnya di kerjaan lah. Kita langsung di kerjaan. Senyampai yang mau sampai malam sekalipun ya. Yang penting nanti maghrib ketemu isya kita rest. Siap. Nah, pokoknya Berhasil sampai puncak. Berhasil.